ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dalil yang berikutnya yang sering kali digunakan untuk membenarkan bidah, bahwa Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran 30 juz yang belum ada di masa Nabi SAW, pengumpulan Al-Quran. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Maka jawabannya bahwa menyatakan tidak ada pengumpulan Al-Quran di masa Nabi ini adalah kedustaan terhadap sejarah Islam. Sudah ada pengumpulan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran di masa Nabi alal likham, pada lempengan-lempengan batu, pelepah-pelepah kurma, hanya saja belum sempurna seperti zamannya Utsman. Ya, hanya beberapa ayat. Karena beberapa alasan, karena kondisi belum membutuhkan, para sahabat masih banyak yang hidup, masih pada menghafal Al-Quran, masih banyak, Nabi masih hidup, dan dikhawatirkan akan tercampur tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis di masa itu. Makanya di awal-awal itu dilarang dan tidak dianjurkan. Tapi sudah mulai dikumpulkan pada lempengan-lempengan batu dan pelepah kurma. Kemudian datang masa Abu Bakar, beliau kumpulkan 30 juz Al-Quran. Setelah terbunuhnya 70 ulama Al-Quran para sahabat Nabi di peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Umar datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, 70 ulama Al-Quran sudah meninggal di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Saya bermandang agar engkau mengumpulkan Al-Quran 30 juz. Tetapi masih boleh dibaca dengan salah satu dari 7 bacaan Al-Quran yang Allah sebutkan, sab'un mathani wal Qur'anil azim, 7 lahjat, karena Al-Quran turun dengan 7 logat bahasa Arab di masa itu. Boleh yang membaca fatabayyan atau membaca fatasabbatu dan seterusnya, selama dari 7 logat itu yang semuanya telah turun kepada Nabi dengan 7 logat itu. Datang di masa Utsman, beliau melihat manusia ini berpecah belah dengan banyaknya bacaan dari 7 bacaan tadi. Maka ada yang memberi pendapat kepada Utsman agar di Al-Quran ini dijadikan satu bacaan saja, dengan bahasa Quraisy saja, karena Arab di masa itu kan bukan Quraisy saja. Al-Quran turun kebanyakannya dengan logatnya Quraisy, ya, terkadang juga turun dengan selain logatnya Quraisy, Bani Hashim. Dikumpulkanlah Al-Quran dengan satu logat, tidak ada yang boleh membaca selain logat ini. Adapun 7 qiraah sekarang itu keluarnya dari satu logat ini. Jelas ya? Nah, ini jawaban yang pertama. Kedua, Utsman tidak mendatangkan hal yang baru. Beliau tidak menambahkan ayat yang belum pernah turun kepada Nabi. Beliau tidak pernah menggeser posisi satu surat dari posisi yang telah ada di masanya Nabi. Tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Jawaban yang ketiga, beliau khulafa ar-rasyidin, yang Nabi perintahkan kita untuk mengikuti mereka, yang dijamin dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi, para tabi'in yang menyaksikan hal itu. Tidak ada perselisihan, dan kesepakatan ulama umat secara totalitas itu adalah hujjah, sumber hukum di dalam Islam. Nah, kalau kita sekarang melakukan suatu ibadah yang baru, sepakatnya siapa? Oknum, bukan sepakat seluruh ulama Islam yang ada di dunia. Ini alasannya. Maka itu syubhat-syubhat yang udah basi, ya, bukan syubhat baru. Udah dibantah oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam 800 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu. Nah,